kayak gitu tuh, lu udah pacaran dan lu mau nikah. Mendingan gue tahu terus gue mikir pakai otak gue nih, gue bisa terima nggak itu seumur hidup. Hai guys, welcome back to Garis Gelas, The Girly Pod. Yeay! Episode keberapa? Episode ke-8, bener gak? Iya, bener sih. Bener kan? Gak berasa udah ke-8 episode ini. Kayaknya makin episode makin panas aja, makin hot. Makin hot ya topik-topik kita. Makin hot karena ini percaya banget pokoknya, aduh makin seru deh pokoknya topik-topik Apa ini. Sa? Emang tentang apa kita? Hari ini kita bakal ngebahas tentang cowok atau cewek selingkuh itu dikasih nggak sih Sab kesempatan kedua? Aduh. Salah sih. Salah Kayak gue kesempatan salah. kedua lagunya siapa ya? Yang dulu nggak sih ada tangga ya? Kesempatan kedua, andai saja. Aduh ketahuan tak aku umur berapa sih? punya. Ya. Okay. Ya whatever lah ya. Tapi hari ini kita bakal bahas tentang something about yang selingkuh gitu lah. Oke. Kita kan lagi marah kan Sab, nggak tahu kenapa. Bener. Ini request juga dari teman-teman kita kebetulan kayak lu bahas deh something about selingkuh. Biar cewek ataupun cowok-cowok di luar sana juga belajar. Kali ini nggak tentang cewek doang ya, tapi tentang Ya, cowok. tentang cowok juga. Dan Jadi- yang selingkuh juga nggak cuma cowok, tapi cewek juga banyak loh yang selingkuh, Iya, guys. karena kan banyak kan yang sebenarnya yang di up itu tentang cowok ya, cowok selingkuh, cowok apa, tapi ternyata tuh makin sekarang tuh cewek juga banyak sih. yang Banyak, selingkuh. banyak. Jujur banget. Nah, tapi sebelum kita mulai, ayo Sab, kita kenalin dulu sponsor kita hari ini. Kita dapat jenis wine yang baru, yang lain ya dari yang kemarin, dari Two Island. Tapi kali ini yang Cabernet Merlot, Sa. Tahun 2023. Tuh sama, dia juga dibuatnya di Bali pakai South Australian grapes. Yeay, jadi ini salah satu local pride kita juga, salah satu produk lokal juga yang boleh banget kalian coba karena kebetulan kita udah cobain yang Cabernet Sauvignon dan ternyata rasanya tuh tidak seperti Wine-wine lokal pada wine umumnya. lokal pada umumnya, itu yang bisa kita bilang sih. Jadi Sa, kayak buka. shout out to Two Islands for giving us this wine. Thank you to Island. Semoga suatu hari nanti kita bisa visit ke Bali Ke ya. Bali ya. Oke. Kita buat podcastnya di Vineyard. Di Vineyard ya, gitu Sa. seru. Dan serunya Outdoor, lagi, guys. ini tuh nggak pakai kayak Ini ya, ininya, apa alatnya si- atau cork iya. SQ-nya itu loh. Jadi kayak langsung aja. Oke, mari saya tuangin wine-nya Siap, buat Mbak. Ibu Terima kasih. Sabrina. Aduh. Nah, kira-kira Up. lebih pekat nggak Sab? Coba ya. Kalau yang ini, Ya kan lebih pekat kan? menurut gue wanginya kayak lebih menusuk gitu ya, Sa. Coba ya. Jadi kalau misalkan kalian minum wine, jangan lupa untuk Cium. cium dulu. Ya kan? Gue berasa wanginya lebih fruity malah. Kalau menurut gue kayak lebih menusuk gitu. Ya. Iya. Coba kita. Cheers. Cheers dulu deh, kita cobain. Cheers. 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 Menurut gue agak lebih pahit Pahit. daripada yang Sauvignon. Tapi Gue merasa ini lebih bold gue lebih suka yang ini. daripada yang tadi ya. Yang ya. Ini lebih kayak mungkin easy to drink, kayak nggak ada sepetnya. Kalau tadi kan masih ada sepetnya sedikit. Kalau Tapi ini tuh kayak- aftertaste-nya lebih pahit tadi. Oh, iya. Aftertaste dia ini ya. tapi enak ya. Enak, Lucu juga ya. Terus gue ngerasa ini kayak lebih nendang ya alkoholnya. Ya apparently tadi sih Nggak kita tahu udah sih, minum hampir iya. lebih dari setengah botol dan kita tidak berasa apa-apa. Coba kita lihat yang ini ya. Kayaknya Iya. yang ini sih kayak lebih nendang dari rasanya. Iya. Thank you to Island. Thank you to Island for sponsoring our wine today. Oke, let's go, kita mulai ya buat topik go. kita hari ini. Oke. Oke, kita ulang lagi untuk judulnya cowok atau cewek nih kalau selingkuh. Dikasih nggak sih kesempatan kedua? Karena yang serunya apa? Kita berdua tuh punya konsep yang berbeda. Gimana? Iya. Jadi waktu bahas tentang topik ini kita juga kayak, menurut lu gimana, Sa? Kok kayaknya beda ya? Kali ini kita agak beda. Biasanya kan Iya. selalu sama, cuman kayak kali ini tuh kita kayak agak Beda. berbeda sedikit. Karena again background kita kebetulan punya pasangan yang berbeda gitu. Jadi ya langsung aja ya kita Langsung coba ngomong. aja. Oke, pertanyaan pertama Sab. Standar selingkuh lu apa, Sa? Gue dulu nih. Ya. Jadi kategorinya apa? Ya, yang lu ngerasa orang tuh disebut selingkuh tuh gimana sih? Oke.
menurut gue um, manusia itu bisa salah. Manusia itu bisa melakukan kesalahan dan tidak luput dari godaan. Tapi menurut gua kalau dia itu punya intention aja gitu, intention aja untuk beralih atau kayak misalkan lu minta cewek di fallback atau lu minta cewek fallback atau misalkan lu kayak chattingan sama lawan jenis dengan intention yang berbeda. Oh, bagi lu udah? Menurut gue itu selingkuh. Oke. Tapi banget lagi, buat gue sendiri, lu bisa dikategorikan selingkuh kalau lu sudah, ya sebenarnya intentionnya itu loh, kayak dia udah ada actionnya. Udah ada action. Udah ada action. Jadi kalau chat biasa doang? Kalau chat kan dia udah ada action. Dia udah action nih chat. Tapi kalau misalkan cuman di pikiran doang, misalkan kayak, oh tuh cewek cantik nih, gitu. Atau kayak cewek ini cantik deh, atau kayak pikiran dong, gue kayak ya nggak bisa judge. Tapi apapun yang sudah berlaku dengan adanya aksi atau action itu gue bisa kategorikan selingkuh. Oke. Apapun ya, ya lu udah sama gue tapi lu udah sampai action chat cewek lain, atau lu action ajak kenalan cewek lain, atau lu bahkan action sampai mungkin berhubungan dengan cewek lain, itu udah selingkuh buat gue. Tapi kalau selama itu masih di otak, walaupun itu sebenarnya udah dikategorikan lu udah mulai kan, tapi gue masih kayak mungkin bisa maafkan gitu. Oke, gue setuju sih kalau masih di otak ya. Kalau masih di otak. Jadi standarnya itu adalah aksi adanya action kalau buat gue. Oke. Kalau lu? Mirip sih, sebenarnya action, tapi ya bukan berarti kayak misalnya cuman kayak reply, ada cewek nih reply cowok kita story IG, ya kan, terus ya kayak cuman dibalesin, itu kan maksudnya udah ada action tapi mungkin belum ada intention. Lah anjir, susah banget intention. Ya. Keren kata gue aja. Ya, nah, itu menurut gue ya belum. Karena kan kita juga sering dong kayak teman-teman atau siapa orang kayak balesin reply story IG atau apa kan. Gue ngerasanya karena gue juga kalau balesin gak ada intention apapun, jadi bagi gue dia juga kalau kayak gitu mungkin belum, bagi gue belum selingkuh. Tapi ya kalau udah selingkuh tuh kayak udah chat yang kayak chat kayak pacaran loh, bukan kayak chat kerjaan atau lain-lain. Nah itu menurut gue udah dari chat itu udah selingkuh sih. Tapi kalau kayak cuman chat-chat kerjaan doang gitu? Aduh sebenarnya ini kayak luas banget ya, chat kerjanya kayak apa, bingung kan? Nah nih contohnya, kalau misalkan cowok lu punya teman kerja cewek, temen cewek ini tuh memang sedikit kayak agak, bukan gatel, tapi memang cara Friendly dia ya, tuh friendly banget, kayak misalkan kayak bang kesini dong, sekarang gue butuh banget nih gini, coba deh sekarang segini deh bang gitu. Oh nggak mau, itu mungkin gue belum kategorikan selingkuh, tapi kalau gue lihat cowok gue di chat kayak gitu, pasti gue kayak udah bilang lu jangan gue gak suka. Oh gue gak suka, misalnya jangan deket sama cewek kayak gitu. Iya, gitu. tapi itu belum gue kategorikan selingkuh. Oke, tapi dia balesin nih Sap. Balesinnya kayak, iya gue kesana ya. Iya udah oke gue kesana gitu. Mungkin di awal gue belum kategorikan selingkuh, tapi gue bakal bilang dulu. Tapi kalau ternyata itu ada kayak lanjutannya, terus panjang ya, udah siap-siap loh. Udah siap-siap, ya. Udah siap-siap. Udah siaga. Udah siaga gitu sih. Oke. Berarti itu standar selingkuh standarnya kita ya? Intinya kalau masih di otak belum ya. Kalau udah ada action. Udah ada action itu. Nah kalau buat kalian tuh gimana? Coba komen di kolom komentar, kasih tahu ke kita standar selingkuh kalian tuh apa sih? Atau mungkin kan ada teman-teman tuh bahkan yang ada ngomong, oh standar selingkuh gue tuh pokoknya sampai berhubungan badan. Gitu. Iya mungkin kalau chat belum. Ya, kalau chat aja belum. Cuman kalau berhubungan badan, oh itu udah selingkuh. Tapi kalau chat aja ya udahlah, gue bisa maafin kayak gitu. Oke, itu standar selingkuh Sasa dan Sabrina ya. Oke. Menurut lu Sa, kenapa sih orang tuh bisa selingkuh? Menurut gue sendiri sih faktornya pasti banyak. Maksudnya beda-beda. Mungkin bukan banyak tapi lebih ke beda-beda ya. Jadi kayak mungkin ada orang yang selingkuh karena merasa dia itu tidak puas. Oke. Kayak ada yang missing dari pasangannya. Bukannya in the end tetap kita selalu menyadari kalau misalnya kita selalu setuju, kita berdua at least setuju kalau selingkuh itu adalah hal yang tidak benar ya guys. Misalnya kita tidak memperbolehkan, tapi at least dari yang kita suka lihat gitu sama teman-teman kita semuanya tuh kayak selingkuhnya alasannya banyak macam. Kayak yang pertama misalnya dia tuh nggak puas sama pasangannya. As in misalkan ada nih kayak gini. Sebenarnya dia tuh punya fantasi sama
bukan fantasi lah, lebih ke kayak cewek yang misalkan gede, misalkan, tapi pacarnya kebetulan nggak gede gitu. Ini kita harus kayak censored nggak sih? Tapi ya udah lah ya, kayak ya gitu, kayak contoh gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa dapetin dia punya type itu yang cowok punya type itu di ceweknya ini. Tapi ya dia udah keburu sama cewek ini karena mungkin udah lama, udah baik dan sebagainya. Akhirnya dia bisa selingkuh. Ada juga yang kedua, mungkin dia itu nggak puas, nggak fulfill secara emosional. Kalau tadi kan fisik, ini kan emosional dia tidak terpuaskan. Kayak misalkan cowok itu emang harus punya pride dan punya, tapi dia selalu berasa direndahkan sama ceweknya. Tapi dia nggak mau putusin, makanya dia selingkuh. Ada juga yang ketiga, kalau dia itu memang turunan. Ada yang bilang itu DNA loh. Oh iya. Ada yang bilang itu kayak even kayak itu turunan, genetik. Nggak tahu sih benar atau enggak, cuman ada yang ngomong. Tapi ada yang emang iya. Kayak ada case-case, ya kayak bapaknya suka begitu, anaknya juga. Walaupun itu nggak semua kayak gitu nggak semua. Cuman ada yang ngomong gitu, itu bisa jadi gen. Ya. Benar. Banyak sih. Ada yang kayak emang dia suka aja gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngomong kayak alasan yang benar-benar ultimate kenapa orang bisa selingkuh gitu ya. Karena emang banyak banget sih. Betul, even itu nggak berlaku cuma buat cowok doang. Even kayak kita juga punya temen cewek yang selingkuh. Benar. Yang kayak ya kita juga udah ngomongin. Ada juga yang kayak sepele kalau dia bosen. Iya. Iya, tapi kayak emang mau apa ya, freedom gitu loh. Terus dia kayak tapi yang males untuk mutusin. Ada kan yang kayak cuman dia males aja ngomong. Jadi ya udah dia emang selingkuh. Ada juga mungkin cewek banyak loh yang emang suka punya 2 cowok. Hah? Ada, kayak dia emang suka aja, nggak bisa aja cuman 1. Gue tuh bingung ya, kadang-kadang punya 1 aja ribet loh. Pusing lah. Yang punya 2 kayak bingung ya. Dia tuh bisa loh kayak yang atur waktunya, terus biar jadi nggak ketahuan. Gila ya, gue mau itu aja udah susah, kayak deg-degan gue udah kalau ada orang gitu kan. Punya 1 aja udah pusing, apalagi lu punya 2. Bener. Hebat sih. Ada emang. Cuman ya, makanya itu, dan sebaliknya loh, cowok juga ada yang punya ceweknya banyak juga. Gimana caranya sih, nggak relate gitu. Iya. Padahal menurutku sendiri, again, kita nggak mensupport perilaku selingkuh ini. Karena menurutku, kalau buat aku sendiri ya, misalkan kalau lu udah nggak suka sama cowok A nih, mendingan lu putusin dulu, baru lu sama cowok B. Ya, atau sebaliknya, daripada lu selingkuh, menurut gue buat apa? Bener. Apa yang lu pertahanin juga gitu loh. Kalau misalkan apa ya, kayak nggak ada untungnya sih selingkuh sih. Mendingan kayak putusin aja dulu, selesai sama yang ini, baru next. Kayak iya, makanya jujur kalau dari aku sendiri sih nggak pernah relate sama kayak mungkin perselingkuh-selingkuhan gitu. Kayak mungkin aku sendiri, ya mungkin kita tuh juga nggak tahu ya, tapi aku percaya juga kayak mungkin kita itu juga nggak akan prefer untuk selingkuh. Mendingan kita putusin dulu, baru kita next sama yang lain daripada kita harus selingkuh. Tapi mungkin beda ya kalau orang udah menikah. Karena kan menikah mungkin nggak segampang putusin. Kalau cowok kan gampang, langsung putus. Oke, itu nanti kayaknya terlalu banyak. Sorry, kita nggak ngomongin menikah dulu. Kita langsung next aja. Langsung pusing kan kalau udah ngomong langsung sama. Soalnya konteks pacaran dan konteks menikah itu beda banget. Apalagi masalah selingkuh ya, itu kayak udah terlalu dibilang rahasia bukan rahasia, dibilang common things juga bukan common things. Tapi mau ngomong fairnya ya dengar cerita orang selingkuh itu kayak udah jadi common banget, apalagi di pernikahan ya. Iya, walaupun maksudnya kita sebagai ya cewek yang baik-baik ya, cewek yang benar kayak ya kita nggak support perilaku selingkuh sih, ataupun sebaliknya gitu. Even kayak gue punya teman cowok, dia udah mau married gitu, tatonya dia selingkuh aja. Kayak mungkin selingkuhnya bukan cinta tapi kayak main cewek gitu kali ya. Tapi nggak sampai main cewek sih, tapi udah sampai kayak cipokan gitu. Tapi ya bukan karena. Alasan dia apa sih dia ngomongnya? Waktu itu sih kayak dia waktu itu cerita ke gue kayak, gue ngerasa kayak, jadi karena dia udah lama sama temen ceweknya, dia udah lama sama calon istrinya ini, dia berasa ya udah, it's just there gitu loh. Tapi dia ketemu, tapi ini happy ending. Happy ending. Ini tetap happy ending karena ceweknya decide buat maafin. Waktu itu aduh gue pusing banget waktu itu, kayak kalau lu jadi gue, lu tetap nikah atau enggak? Wah, gue takut banget itu. Karena yang temennya tuh cowoknya. Teman gue tuh cowoknya. Tapi di situ cowoknya cuma bilang kayak, ya gue cuma berasa sparks aja.
Oh, alasannya cuman karena dia udah lama jadi flat hubungannya. Ya kayak terus dia berasa ketemu kayak cewek dia ini. ketemu cewek yang bisa bikin dia kayak gitu loh. Cuman it's just a fling gitu loh. Tapi Ya, dia decide buat tetap married sama ya jodoh dia gitu. Ya menurut gue ya nggak bener, tapi ya it happens gitu loh. Nah, ngerti gak sih? tapi kalau lo jadi ceweknya nih, Sa, lo mendingan tahu atau enggak? Padahal itu cuman a fling doang, cuman kayak sekilas doang gitu. Dia juga nggak ada rasa. Lo mendingan tahu atau enggak? Kalau konteksnya mungkin Kayak gitu tuh, lo udah pacaran dan lo mau nikah. tahu sih saat tetap. Mendingan tetap tahu. Mendingan gue tahu terus gue mikir pakai otak gue nih, gue bisa terima nggak itu seumur hidup. Karena gue ngomong itu yang sama temen cewek gue itu, masa pacarnya temen gue itu. Gue bilang, gue nggak bisa ngomong kayak gue bisa terima atau enggak. Lu harus tetap married atau enggak. Tapi yang gue mau tahu, gue kasih tahu ke lu cuma satu gini. Lu dengan tahu kondisi seperti ini, lu bisa nggak hidup dengan itu? Iya. Kalau lu bisa, silakan menikah. Tapi kalau lu tidak bisa menerima keadaan seumur hidup lu, kalau misalkan calon suami lu pernah kayak gitu, ya udah, Nggak usah. mendingan gak usah, karena lu bakal nyusahin diri lu sendiri. Benar. Jadi tuh kayak, oh wow, jadi gue yang kayak, ya emang different people kayak has their own problem and background and solution sih. Jadi kayak ya beda-beda. Ada orang yang menurut dia tuh, oh itu mungkin belum selingkuh. Oh iya, Ya kan? karena Ciuman aja, it's just a fling. Cuman sekali. Tapi ada orang yang berasa kayak, no way, Udah itu udah selingkuh at all gitu. Oke, jadi untuk ke main topik kita nih, Sa. Jadi, amit-amit nih. Sabar dulu kalau lu. Oh, kalau gua kurang lebih. Gila lu, jangan skip aja lu. Kalau gua mendingan tahu. Tapi ya tadi kan menurut gua jawaban lu tuh kayak oke banget ya, yang lu bilang lu bisa terima nggak inget ini seumur hidup. Tapi kalau gue jadi cewek itu, gua tahu kayaknya gua nggak jadi deh. Gua nggak jadi nikah. Oh ya? Soalnya, ini juga nyambung sama main topik kita. Kayak lu bakal kasih kesempatan kedua nggak gitu kan? Oh Kalau iya. tahu cowok lu selingkuh. Oh iya. Karena balik lagi gue mempercayai yang kita omongin di episode kemarin, kita nggak bakal bisa rubah orang. Itu sama kedua, ya mungkin gue nggak bakal bisa ilangin itu di otak gue gitu loh, Sa. Jadi gue lebih memilih untuk ya udah gue cari cowok yang baru, yang mungkin nggak sebaik dia, yang mungkin gue nggak secocok itu sama dia, tapi seenggaknya gue mulai lembaran baru daripada seumur hidup gue nih gue nikah sama dia terus gue kayak harus inget terus kalau dia tuh dulu pernah selingkuhin gue. Even though ada kemungkinan kalau calon lu yang baru juga bisa gituin lo. Nah makanya gue mendingan tahu dan gue hadapi, gue next daripada ya itu gue kayak nanti seumur hidup gue kayak berandai-andai apakah dia akan selingkuhin gue lagi atau enggak. Siapa tahu kan bertahun-tahun lagi gue kayak bakal flat lagi. Terus misal dijelasin nih, iya kemarin tuh gara-gara gue ngerasa hubungan kita flat aja. Terus kemarin sama cewek itu ada sparks. Nah nanti kan gue juga bertahun-tahun sama dia. Nanti kalau gue lagi flat lagi, terus nanti malah gue berasa kayak was-was terus. Kayak seumur hidup gue kayak, jangan-jangan nanti dia bakal ituin gue lagi kayak dulu. Nah gue mendingan mengambil kesempatan gue bersama yang lain daripada gue inget itu terus. Sebenarnya agak egois sih, tapi ya udahlah kan katanya pasangan kita yang pilih ya. Betul. Jadi semuanya, kalau apalagi kalau belum married ya. Apalagi kalau belum married, kalau udah married beda lagi lah itu. Cuman kalau ada sebelum nih, gue kayak percaya orang yang udah bisa selingkuh sekali, Nggak bakal berubah. nextnya bakal bisa selingkuh lagi sih, Sa. Oh ya? Iya, karena itu udah jadi menurut gue. Makanya gue juga sebagai perempuan, gue juga hati-hati gitu loh, Sa. Karena bisa aja orang cowok yang lain lagi juga berpikiran gitu ke gue, Sabrina udah udah bisa selingkuh, nextnya dia pasti selingkuh lagi. Karena gue juga ada bisa kemungkinan. Ya, karena gue juga berpikiran gitu ke orang lain. Ya nggak sih? Iya. Karena kebanyakan kayak gitu, Sa. Satu, menurut gue selingkuh itu lu perlu nyali. Kayak soal lu tahu nih nggak bener gitu. Iya, nah jadinya mungkin kalau kita tuh nggak punya nyalinya gitu loh. So kayak tadi kita tuh mau chat orang beda aja, ada lu nih misal cowok gue di sebelah gue, kita tuh takut gitu. Nyalinya nggak ada, tapi sekali lu udah pernah coba dan lu bisa,
Jadi nyari lu nggak ada. lu udah ada experience-nya itu. Iya. Lu berasa kayak lu bisa ngelakuin itu lagi. gitu. Jadi lu biasa aja. Ya kan? Takut. Jadi ya tapi balik lagi kan banyak juga case-case yang kayak cowoknya hilaf terus dia beneran sekarang udah bertobat lah terus kayak nggak selingkuh lagi, dia bener-bener nggak mau lagi, itu bener-bener kesalahan deh. Ya itu ada juga. Tapi ya balik lagi ceweknya, lu pilih yang kayak gimana gitu. Oh my god. Jadi kalau ngebahas tentang pertanyaannya, kasih nggak kesempatan kalau ketahuan selingkuh dan kenapa itu, lu jawabannya adalah tidak. Iya kalau masih pacaran. Iya, maksudnya. Kalau masih pacaran gue nggak. Oh, maksudnya dia selingkuh waktu lagi pacaran gitu. Iya, pasti kayak ya udah putus aja gitu. Walaupun cowoknya udah bilang kayak gue tuh udah berubah sekarang. Gak percaya gue. Kan balik lagi nih, love language itu tuh Iya. kan words of affirmation tuh Iya, kan iya. gue paling bawah ya. Jadi lu nggak. Jadi gue kayak dia ngomong apa pasti gue nggak percaya sih. Oh iya. Iya. Kecuali ya gue nggak tahu sih ya, amit-amit ya, gue juga nggak mau. Kita juga nggak mau kan sampai diselingkuhin, Iya. amit-amit. Misalnya kayak udah putus nih, terus kayak bertahun-tahun setelah itu kan udah lama tuh jangka waktunya kan. Nah terus dia ya ngapain lah, berusaha lebih atau gimana ya, itu gue nggak tahu ya, mungkin gue bisa balik lagi mungkin. Tapi di saat itunya pasti gue nggak. Berarti coba gue revise pertanyaannya sedikit. Kalau misalkan memang waktu lagi pacaran lu dia selingkuh, itu gue juga setuju sebenarnya. Sebenarnya susah sih buat kasih kesempatan kedua, karena hal itu akan terulang. Tapi kalau konteksnya adalah dia menyakiti lu. Menyakitinya kayak misalkan kayak gak harus selingkuh sih, tapi kayak dia memilih yang lain daripada lu. Memilih yang lain tuh bukan berarti cewek yang lain ya, tapi kayak mungkin hal yang lain. Kayak dia gak mau aja gitu sama lu. Terus tapi dia mau yang lama, maksudnya dia mau kehidupan yang lain aja, which is kehidupan itu gak bisa lu terima. Misalkan. Nah itu lu, nanti waktu dia balik, dia ternyata tali jodoh lu balikan, nah lu mau gak balikan lagi sama cowok itu. Tapi konteksnya udah Bukan selingkuh dong, Bukan berarti. selingkuh. Itu bukan cewek. Iya, bukan selingkuh. Itu menurut gue bisa. Kalau kayak bisa gitu bareng bisa. lagi, ya. Karena mungkin ya di situasi itu, di saat itu mungkin dia juga masih bisa aja masih muda, masih pengen main-main. Jadi dia nggak bisa memilih gue, dia memilih mungkin contoh teman-temannya. Oh itu gue nggak apa-apa. Oh nice. Iya. Tapi kalau selingkuh kan beda ya. Lu kayak memilih perempuan lain, Iya, cewek lain gitu. Menurut gue beda sih. Berarti kalau pertanyaannya lebih ke kayak kalau lu udah putus, lu bisa nggak kasih kesempatan kedua? Jawabannya bisa. Kalau bukan Tergantung, selingkuh, belum iya. bukan selingkuh. Kalau- Oh iya, nice. Masalahnya dulu. Bener. Itu gue juga setuju sih. Kalau berarti kita revise nih pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaannya adalah selingkuh, Ya. gue juga setuju. Enggak. Gue juga kayaknya enggak kalau selingkuh pada saat kita pacaran. Kayak lebih baik kita tahu, terus mendingan ya udah lu udah Udahin memilih. aja. Lu soalnya bisa ada kesempatan buat lu bisa milih yang lain gitu. Saya ya udah kayak kalau kayak gitu ya udah lu sama yang lain aja. Tapi lu pernah denger gak sih, Sa, quotes di IG? Kayaknya lu pernah kasih gue juga deh. Yang mana? Yang katanya, kalau kita tuh waktu lagi pacaran, terus bener-bener kayak bisa kepikiran atau kayak mau sama Pilih cewek orang lain, kedua, lu pilih yang kedua. Iya. Karena kalau lu udah sampai bisa ada keinginan mau sama cowok lain, berarti kayak ya bukan cowok lu yang ini, mendingan lu pindah aja udah. Ya gue nggak terlalu mengamini itu sih, cuman maksudnya ada Make kan, sense make juga. sense juga. Jalan pikirnya kayak iya ya, kenapa lu bisa sampai mau ke orang itu padahal lu lagi menjalani hubungan yang ini, pasti kan ada something problemnya Iya. gitu kan. Nah tapi balik lagi kalau menurut gue tergantung kayak komitmen yang lu udah buat sama yang pertama. Iya. Menurut gue kalau lu udah punya komitmen sama yang pertama, sebenarnya menurut gue kepikiran kayak menurut gue in the end nih hidup ini atau relationship atau bahkan lu nanti udah married, udah punya istri, udah punya suami, kayak godaan terus selalu pasti ada. Iya, Tapi jadi- balik lagi kayak komitmen lu. Benar. Jadi mungkin nggak bisa kayak fully Langsung pilih yang fully kedua yang benar gitu, ya, ya, fully ya. benar sama omongan itu. Tapi gue berasanya kayak ya it will happen sih. Iya. Kayak kita pacaran aja lah. Gue tahu kan lu udah pacaran lama banget kan. Kayak lu pasti ada masa-masa bosennya. Benar. Setiap orang ada fase-fase kayak mungkin udah kayak Flat. flat kayak gitu. Cuman
Ya makanya itulah di situ lu diuji gitu, kayak misalkan kalau kepikiran sama lain ya pastilah Iya, manusia kita berdosa, kayak pasti kayak kita pasti mau yang lebih, selalu mau yang lebih gitu. Tapi tergantung lu nya, either way lu udah punya komitmen sama yang sama satu nih gitu. Jadi kayak tergantung lu aja, kayak ya lu yang punya kepikiran mungkin sama dia lebih baik sama cowok B. Cuman ya lu udah punya komitmen sama yang A. Jadi lu tetap ya Lu tetap udah stick sama yang A, stick kayak sama gitu. yang A. Jadi Bener, mungkin bener, itu bener, nggak bisa fully wrong, tapi kayak lu boleh consider, lu boleh mikirin gitu kayak, kenapa ya gue bisa pikir sampai situ, Ya, dan itu ya. boleh dibicarakan even sama pasangan lu kayak, kok gue kepikiran kayak gini, menurut lu gimana? Atau sometimes makanya menurut gue komunikasi itu penting banget gitu sama pasangan, kayak lu harus even ngomong kayak, gue berasa disconnected nih sama lu gitu. Bener. Kayak gue berasa kok kayaknya gue nggak connect gitu sama lu. Ada yang bisa kita lakuin nggak ya, atau apa nggak ya gitu. Mungkin awal dari selingkuh tuh juga karena komunikasi nggak baik ya, Sa? Banget. Iya kan? Cheers. Bener. Cheers. Bener. Jadi emang kuncinya tuh di hubungannya, mau pacaran, mau menikah, mau keluarga, temen, semuanya emang komunikasi sih. Iya. Iya nggak sih? Komunikasi nomor satu sih menurut gue. Kayak bener sih. Kalau nggak dikomunikasikan, kita nggak akan tahu, guys. Betul. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kita underline lagi nih, cowok atau cewek kalau selingkuh dikasih kesempatan kedua atau tidak? Tidak. Kalau pacaran tidak. Tidak. Harusnya tidak ya guys, karena mungkin kita percaya ya gitu ya. Tadi mungkin daripada kita ngomongnya, lu kalau selesai selingkuh pasti lu selingkuh lagi, enggak, tapi lebih kepada kita mikir perasaan kita aja. Iya, kalau kita mikirin itu, kita inget terus di otak kita dia pernah ya kayak selingkuh lah sama cewek lain. Kita bisa terima nggak? Iya gitu. Kalau lu bisa terima atau kamu bisa terima, ya udah. Tapi kalau in the end kamu pikir lagi, aduh kayaknya gue nggak bisa terima, atau lu bakal itu bisa hantuin kamu seumur hidup kamu, jangan. mendingan nggak usah. Iya. Nah tapi pertanyaan yang paling serunya lagi kalau sudah menikah. Saya tuh kayak di video lain deh. Kayaknya Sekarang enggak sih, itu kita udah tulis loh, tuh pacaran ataupun menikah, kasih kesempatan nggak buat orang yang pernah selingkuh. Kalau pacaran kan tidak. Kalau menikah, menurut lu gimana? Kan kita belum menikah nih. Ya. Masa kebetulan kita masih on relationship, kita belum menikah. Nah tapi menurut lu aja nih untuk kayak mungkin hubungan yang married gitu. Kalau menurut lu kasih kesempatan lagi atau enggak? Pasti kasih sih. Kenapa, Sab? Soalnya menurut gue kalau menikah udah rumit ya. Apalagi lu udah punya anak. Dan gue balik lagi, cowok yang bener harusnya udah tahu punya anak tuh ya lebih merasa punya kewajiban yang lebih ya. Harusnya dia nggak selingkuh gitu maksud gue. Tapi faktanya di luar sana banyak sih, Sab. Iya, nah makanya jadinya menurut gue kalau udah menikah, gue personally mungkin gue kasih kesempatan. Kasih kesempatan lagi. Iya. Karena kayak ya makanya itu mungkin salah satu hal kenapa gue takut menikah. Karena kalau menikah tuh menurut gue udah another level deh, Sa. Kayak lu emang bener-bener udah ngerasa, lu harus merasa dia tuh jadi bagian dari diri lu sih. Jadinya kayak ya mungkin dia hilaf, terus dia emang mau berubah, ya amin, makasih, bersyukur gitu kan. Tapi kalau ternyata dianya emang bejat ya itu kayak Ya udah. karma diri lu kayak parah sih menurut gua. Kalau udah sekali kita kasih kesempatan nih, terus dia lagi, nah itu kayaknya Selesai ya. iya, udah maksudnya jadi ceweknya juga, jadi istrinya juga udah jadi beban mental nggak sih? Kayak kasihan juga gitu. Kalau lu? Sama sih. Ya kan kalau Ya gue nggak tahu sih. Iya, amit-amit sih. Either way ya amit-amit lagi, gue juga nggak tahu, tapi ya kita dengar banyak banget cerita tentang maksudnya kayak pernikahan gitu ya, kayak selingkuh dan tidak selingkuh dan whatever lah. Tapi ya menurut gue cuma satu sih, godaan selalu ada, dosa itu akan selalu ada, kesalahan itu bakal selalu terjadi. Tapi makanya gue daripada mikir bingung atau gimana, gue selalu bilang sih, kayak lu pokoknya cari pasangan yang harus takut sama Tuhan aja. Iya. Begitu aja. Sisanya, apakah lu akan menerima atau tidak, memaafkan atau tidak, atau lu bisa hidup itu dengan tidak, Itu gambling banget lah ya. itu nanti Iya, gitu. itu Kayak nanti. gue juga nggak tahu, jujur gue juga nggak tahu sih. Kayak gue bisa terima atau enggak waktu hal itu terjadi gitu loh. Even sampai misalkan nanti mungkin pasangan lu kayak, oh nggak, sorry banget, gue udah nggak akan itu, gue cuma kecelek. Ya, you know, kayak we don't know juga kayak hidup kita bakal kayak apa. Jadi Iya.
Ya mungkin di sini konteksnya mungkin boleh sharing teman-teman di luar sana yang udah menikah, ya mungkin boleh sharing ke kita juga karena situasinya di sini kita belum menikah. Jadi siapa tahu kita punya insight-insight yang baru dari kalian. Cuman kalau dari kita sendiri yang kita bayangin sekarang ya, yang kita bayangin sekarang ya mungkin hal itu mungkin banget terjadi. Mungkin banget. Hal itu akan happen bahkan. Cuman ya kita cuma bisa berharap aja sih, kayak kita juga cuma bisa pilih, mumpung kita belum married ya, kita cuma bisa pilih pasangan yang terbaik, yang punya nilai-nilai yang baik, yang sesuai sama yang kita mau, dan ya kalau bisa ya nggak mungkin sampai selingkuh sih, amit-amit. Gitu. Cuman ya either way, perilaku misalkan pacaran dan waktu udah menikah sih pasti is a whole another different level sih. Yes, gitu. Mungkin nanti waktu kita udah nikah kita bisa podcast lagi kali ya. Nanti ya. Tahu ya. Masih amit banget. Tapi nggak mau ya disebutin, Amit-amit guys. tapi nggak mau. Pokoknya Cuman hubungan pernikahannya aja. Iya, atau mungkin kita bisa suatu hari nanti kita bisa invite teman-teman atau narasumber yang udah menikah. Yang udah menikah biar bisa kasih POV yang berbeda buat teman-teman semua di sana. Gitu. Gitu guys. Oke, that's all for today. Tentang perselingkuhan ini, kalau mau diceritain selingkuhnya sih banyak banget sih pastinya. Cuman at least this is our POV towards kasih kesempatan kedua atau enggak buat orang-orang yang selingkuh. Cuman kita cuma bisa berdoa buat teman-teman di luar sana jangan sampai selingkuh, karena menurut kita sendiri selingkuh itu tidak baik. And we know it, kayak nggak baik sama sekali. Mendingan kalau kalian emang udah tidak bisa jalan sama yang sekarang, ya udah kamu putusin aja dan baru akan sama yang baru, itu akan lebih baik daripada kamu punya track record kalau kamu pernah selingkuh. Iya sih. Itu kan jauh lebih baik. Oke. So thank you for watching guys. Thank you for hearing our podcast. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yes. Bye. See you on the next episode. Yuhu. Oh cheers. Cheers guys.